Bismillah. Ini ada apa namanya flyer, atau ada apa sih namanya nih yang ditampilkan ya, poster kayak atau apa namanya, ketika usia senja menyapa. Nggak harus saat senja juga saya pikir ya. Judul kecilnya, dan saya ini anggap sebagai judul besarnya, keutamaan wanita sebagai ibu dan anak. Ngaten. Fadlul mar'ati umman au ibnatan. Ngaten nggih kalau dalam bahasa Arabnya. Keutamaan wanita sebagai ibu dan anak. Nah, sebelum masuk pembicaraan ini, perlu kita bandingkan dulu supaya apa? Supaya ada gambaran, supaya ada persepsi sejarah wanita atau wanita dalam sejarah manusia itu gimana kira-kira. Paling tidak kita bandingkan dengan 3 masa. 1, wanita dalam pandangan sebelum Islam. Okay. Sebelum datangnya Islam itu bagaimana zaman-zaman bangsa-bangsa terdahulu memandang kaum wanita. Yang kedua, wanita di mata para filsuf, ahli filsafat, pemikir atau ilmuwan. Yang ketiga, wanita dalam perspektif Islam. Kenapa? Supaya kita bisa membandingkan, supaya ada bekal untuk menggambarkan. Dan ini pun singkat, saya juga bukan bukan sendiri menyiapkan makalah ini, tetapi hanya menyadur dari yang ulama tulis ya. Jadi saya menyadur dari yang ditulis oleh para ulama dalam kitab, misalkan Al-Harakatun Nisawiyah Al-Gharbiyah ya, tentang pergerakan wanita di barat ya, serta sejarah perlakuan terhadap mereka. Jadi sudah ada yang nulis, karena itu saya tidak ingin fokus di sini, cuman saya bacakan ya sebagai bentuk amanah bahwa ini bukan tulisan saya, tetapi saya menyadur saja dari satu kitab ya. Supaya tidak dituduh menjiplak gitu ya. Nah, sebelum datangnya Islam, seluruh umat manusia memandang hina kaum wanita. Ini aneh bin ajaib ya. Jadi keberadaan wanita itu dipandang rendah, tapi juga mereka butuh gitu loh. Dari mulai kapan ini ada? Ya tentu bukan kita katakan oh sejak zaman Nabi Adam, enggak. Zaman Nabi Adam bagus. Zaman Nabi Adam sampai diutus Rasul pertama Nuh alaihissalam, niku sae. Tiange sae, Islam kabeh. Anak turun Nabi Adam. Tapi ada maksiat, ada. Dosa ada ya. Cuman secara agama, keyakinan, risalah niku sae Islam. Nurut nang atau tunduk taat kepada yang disampaikan oleh Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Nah, baru terjadi pelanggaran besar yang disebut dosa syirik niku di masa Nabi Nuh alaihissalam. Masanya ini kan cukup lama, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ini cukup lama, berapa kurun gitu ya, 10 atau berapa saya lupa, berapa abad, lama. Jadi setelah terjadi dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihissalam untuk mengembalikan manusia kepada agama semula, kepada relnya, kepada Islamnya. Dan ini luar biasa, padahal baru terjadi, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam luar biasa. Berapa Bu? Kira-kira berapa lama? 950 tahun. Ngapain? Mendakwahkan Islam. Lu kok Islam ge? Soalnya seluruh agama para nabi itu sebutannya Islam ya. Yang bedanya ku risalahnya atau syariatnya. Syariatnya ada syariat Nabi Nuh, ada syariat Nabi Musa, ada syariat ini dan itu ya. Tapi secara umum semuanya adalah agama Islam. Baik. Nah, masih kita ini disebutkan di dalam Al-Mar'ah Qabla wa Ba'dal Islam.
Ya, ada satu tulisan Al-Mar'ah Qabla wa Ba'dal Islam. Ada juga kitab Huququl Mar'ah fil Islam. Katanya, atau yang disebutkan dalam kitab ini, orang Yunani menganggap wanita sebagai sarang kesenangan saja. Ya, sarang kesenangan saja. Padahal Yunani termasuk seperti yang kita tahu ya, di masa inilah, di masa sebelum Islam inilah pemikiran filsafat, tokoh-tokoh filsafat muncul ya, Sokrates, Plato. Bahkan Plato itu sampai mengatakan nyesel, saya kenapa lahir dari ibu perempuan katanya. Kenapa ibu saya perempuan? Kenapa? Ya memang otaknya walaupun seorang filsuf ya, yang dikata sudah mencapai derajat tertinggi dalam ilmu pengetahuan, menurut mereka ini nyesel kenapa lahir dari seorang wanita. Pandangannya miring terhadap wanita. Orang Romawi memberikan hak atas ayah atau suami untuk menjual anak perempuan atau istrinya. Orang Arab jahiliyah memberikan hak atas anaknya untuk mewarisi istri ayahnya. Ya. Mereka tidak mendapatkan hak waris, tidak berhak memiliki harta. Ini juga terjadi di Persia, di India, di kebudayaan Cina dan seterusnya. Ringkasnya bahwa ada semacam diskriminasi. Nah, soal tradisi Arab jahiliyah yang disebut dengan wa'dul banat. Wa'dul banat, mengubur anak hidup-hidup, anak perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha, jika disampaikan kabar kepada salah seorang mereka, siapa mereka? Jahiliyah Arab. Bil untha, anaknya lahir perempuan, dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim, maka mukanya menjadi hitam, wa huwa kadhim, menahan geram marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, sembunyi, sengaja sembunyi, enggak berani ketemu manusia atas berita buruk yang sampai kepada dirinya. Kok perempuan sih ya? Ya ayumsikuhu ala hunin, apakah dia pertahankan tetapi dengan penuh kehinaan? Padahal kalau sudah besar, cantik ya, mereka juga jadi rebutan. Heran juga. Ini nanti ada satu riwayat hadis luar biasa Bu ya, saya juga membacanya sampai Nabi itu geleng-geleng kepala ya. Ada sahabat yang tobat nanti, insya Allah, mudah-mudahan nggak terlupa. Ayumsikuhu ala hun, mau dibiarin tetapi dia terhina, am yadussuhu fit turab, atau dia kubur saja dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, ingatlah sungguh sangat tercela, sungguh sangat buruk yang mereka putuskan itu. Nah, ini sebagai gambaran pertama, yaitu wanita di masa sebelum Islam secara umum. Yang kedua, wanita di mata filsuf. Saya sebutkan filsuf karena ini yang menginspirasi, yang menjadi inspirator. Orang-orang setelahnya juga sebagian kaum muslimin, cendekiawan muslim, atau yang disebut ilmuwan muslim, pemikir muslim, ikut-ikutan pendapat mereka, khususnya yang terjadi di masa modern ini ya. Luar biasa. Nah, di mata filsuf bagaimana? Kenapa saya sebutkan barat dan ilmuwan barat? Karena dari mereka lah tuduhan bahwa Islam itu menzalimi wanita. Islam itu melakukan kezaliman kepada wanita. Ya. Plato misalkan tadi yang saya sebut sebagai gurunya, Sokrates sebagai pencetus pertama ini sebetulnya. Sokrates itu siapa yang nggak kenal? Ya. Diakui, diikuti, jadi madhab, jadi kiblat dalam filsafat dan seterusnya. Tapi pandangan ya
sebelum saya masuk ke filsafat, filsafat ini kan diakui sebagai ilmu tertinggi. Kalau dalam Islam, ilmu tertinggi ini kan namanya nubuwah, ya, artinya nabi, ilmunya itu yang tinggi. Kalau dalam pandangan mereka, karena mereka nggak mengakui adanya nabi, jadi menurut mereka seorang filsuf yang sudah sampai derajat filsafat, ya, mampu mengetahui hakikat sesuatu, ini dianggap sebagai sudah paling sudah paling ideal, sudah paling objektif, sudah paling tinggi ilmunya. Paling tinggi ilmunya, paling paham hakikat sesuatu, harusnya tentu lebih bijaksana kan gitu. Kalau disebut filsafat biasanya dihubungkan dengan bijaksana. Seorang filsuf, ya. Kalau dalam bahasa Arab ahli hikmah misalkan. Kalau disebut ahli hikmah itu berarti sangat bijaksana. Tapi sekalipun demikian tetap saja terjebak di dalam diskriminasi wanita. Sehingga nggak salah kalau muridnya Plato juga begitu, menyamakan wanita dalam banyak buku dan diskusinya dengan para budak belian, para penjahat, pesakitan. Pokoknya kelas 2 lah, ya. Nah, kemudian di masa pencerahan setelah Renaissance, kebangkitan di barat, ada filsuf-filsuf modern seperti misalkan Immanuel Kant yang dari Jerman menyebut wanita sebagai makhluk lemah segala sisinya, khususnya daya pikir. Ya, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau yang dari Swiss, wanita diciptakan hanya untuk kepuasan seksual dan urusan beranak doang. Freud atau Sigmund Freud, ya, filsuf Yahudi dari Austria juga begitu, sepakat dengan sebelumnya Rousseau dan menilai bahwa wanita sebagai makhluk yang kurang dan tidak mungkin mencapai tingkatan pria. Daya pikirnya, padahal jamaah sekalian, ya, kita mendapati tokoh-tokoh cerdik cendekiawan dari kalangan perempuan yang mengalahkan laki-laki. Ibunda kita, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ini wanita cerdas, ya, mengungguli banyak sahabat besar, ya. Tapi itulah namanya, mereka juga tidak berdasarkan wahyu, tapi hanya berdasarkan pertimbangan akal, ya, seperti ini. Nah, ini jadi kalau kita simpulkan, orang-orang yang sudah tokoh di dalam dunia filsafat pun tidak mampu memberikan sikap yang objektif terhadap wanita, selalu mendiskriminasi wanita. Ini pula yang diusung oleh orang-orang sekarang, baik dari kalangan orientalis atau apalah namanya, ya, atau dari kalangan liberalis, pemikir-pemikir muslim, sarjana-sarjana muslim yang menyuarakan liberalisme, ya, ngikut-ngikut mereka ini, ya, sehingga mereka dengan sangat gigih memperjuangkan, udahlah wanita disamain aja, ngapain sih juga harus pakai jilbab, pakai hijab, pakai ini, udah biarin aja, itu mah pilihan pribadi, ya, nggak ada urusan sama agama. Model-model kayak begini nih yang laris manis sekarang, ya. Sehingga, ya, itu kita sebut sebagai satu fitnah, satu zaman fitnah. Kalau yang ngomong ini orang yang tidak iman sama Allah Ta'ala dan tidak beriman kepada hari akhirat, ya memang masuk akal. Tapi kalau orang yang ngomong ini disebut sebagai tokoh muslim, ini kan aneh, bin ajaib, ya. Baik, ini 3 perbandingan. Jadi wanita sebelum Islam, wanita menurut filsuf, sekarang wanita dalam perspektif Islam. Kita akan lebih detail di sini. Urusan yang 1-2 itu hanya wawasan, ya, hanya informasi, ya. Untuk informasi lebih lanjut, tentu kajian-kajian semacam ini banyak sekali didapatkan. Prinsipnya Islam itu selalu disudutkan. Islam itu kalau soal perempuan selalu dikesankan zalim, dikesankan menjajah, dikesankan mengekang, ya. Jadi merebut kebebasan wanita. Padahal tidak demikian. Secara naluri yang sehat, fitrah yang sehat,
nanti membandingkan mereka, ya, bagaimana perlakuan Islam terhadap wanita, justru itu yang menyebabkan banyak sekali orang yang masih jujur masuk Islam, ya, yang masih jujur masuk Islam, baik yang dulu maupun yang masa modern ini. Banyak orang Barat masuk Islam setelah faham bagaimana sebetulnya Islam mengatur atau Islam memperlakukan wanita. Bukan menghinakan, salaman lawan jenis laki perempuan nggak boleh katanya. Ini dianggap diskriminasi. Kenapa harus salaman laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan aja, ya? Menurut mereka diskriminasi. Bukan, justru ini sebagai pemuliaan. Barang yang mulia itu nggak sembarang dipegang orang, kan begitu harusnya. Tapi ini nggak dijadikan ya justru seperti yang kita lihat dalam politik ekonomi saat ini yang terjadi, ekonomi kapitalis, wanita dijadikan sebagai alat untuk memikat apa saja, produk apa saja, ya. Produk yang nggak ada kaitannya dengan perempuan pun nanti yang muncul perempuan juga, ya. Produk obat-obat untuk pestisida muncul perempuan. Alat ini, alat itu, apa segala macam enggak. Kalau dulu kan biasanya masak-masak doang gitu ya, atau bumbu-bumbu. Sekarang apa saja perempuan iklannya. Ya. Nah, ini menjadi satu kiblat baru dan fitnah baru. Sejujurnya kalau diteliti lebih jelas, justru merekalah yang memperdaya wanita, mengeksploitasi wanita, atau dengan kata lain menzalimi wanita, bukan Islam. Nah, dalam perspektif Islam kita akan dikenalkan satu dalil-dalil yang menyebutkan sisi celah atau kelemahan wanita. Nanti ada, supaya tidak salah paham, ya. Yang kedua, dalil-dalil yang terkesan. Jadi seolah berarti terkesan, tidak sesungguhnya, cuman dikesankan mengecilkan peran dan keberadaan wanita, supaya kita paham. Yang ketiga, dalil-dalil yang berisi pujian serta kemuliaan dan kedudukan wanita, ya. Nah, sebelum sampai di ini bahasan inti dari kajian kita, ya, supaya ibu-ibu yang hadir, kaum muslimat, akhwat yang hadir, ya, yang saya yakin juga bukan pertama kali, barangkali ya sudah pernah lewat, sudah pernah mendengar hal ini, sudah pernah membaca dan lain sebagainya, tetapi tidak salah kalau kita ulang, ya. Untuk apa? Satu, sebagai healing lah, sebagai obat, sebagai pelipur lara. Benarkah, ya, ini kan taruhannya adalah iman kita. Taruhannya adalah iman kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya, maka diterima putusan. Nggak ada orang menyesal, kenapa sih saya kok lahir sebagai perempuan. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Enak ya kalau jadi laki-laki begini. Laki-laki juga mandangnya begitu, enak ya jadi perempuan. Sama aja sebetulnya, sarwa kene, ya. Baik. Yang pertama, dalil-dalil yang menyebutkan, katakanlah bisa dimaknai atau menunjukkan kepada kelemahan-kelemahan wanita atau sesuatu yang tercela dari wanita. Dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiaskan kepada manusia, apa yang dihiaskan? Hubbus syahawat, perasaan cinta kepada syahwat. Syahwatnya apa? Minan nisa, yang pertama perempuan, wal banina, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, harta berlimpah, emas, perak, ya. Itu senang, semuanya senang. Nggak ada ibu-ibu kalau misalkan ditawari gelang emas, kalung emas, terus nolak gitu, nggak ada, ya. Pasti senang. Wal khailil musawwamah, juga kuda-kuda. Kalau sekarang nggak semua harus kuda, kendaraan-kendaraan mewah, ya. Sampai ada yang ngasih hadiah, saya kasih Mini Cooper ya, terus oh enggak makasih, nggak ada, senang semua.
wal an'am ternak, wal harth tumbuhan tanaman. Nah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Baik, Imam Qurtubi menyebutkan apa nih kaitannya dengan bahasan kita tadi, katakan bahwa ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang sisi kelemahan atau sisi tercelanya wanita. Hubbus syahawat disebutkan yang pertama minan nisa wal banin, sama anak juga begitu, menjadi fitnah. Ya. Imam Qurtubi mengatakan bada'a bihinna likathrati tashawufun nufusi ilaihin. Dimulai dengan menyebutkan wanita sebab begitu banyaknya jiwa laki-laki itu ya yang selalu mencari-cari ilaihin dan tertarik kepadanya. Kenapa? Li'annahunna habailus syaitan. Sebab mereka ini sama dengan habailus syaitan. Habl itu tali ya, kayak jerat, jaring. Syaitan wa fitnatur rijal, dan fitnahnya laki-laki. Ya. Nah, niki kita sebagai seorang hamba mukmin jangan marah. Ini ayat yang menyatakan demikian. Bagi laki-laki wanita fitnah. Bagi wanita laki-laki juga fitnah, sama aja. Ya. Cuman porsinya kalau kita mengikuti bahasa syariat, yang wanita, fitnah wanita ini lebih besar. Karena itu setelah menyebutkan keterangan ini, Qurtubi menyampaikan satu riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan, aku tidak meninggalkan sepeninggalku satu fitnah, asyadda 'alar rijali minan nisa, yang lebih berat bagi seorang wanita daripada perempuan. Fitnahnya perempuan. Nabi yang ngomong, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Masih dalam hadis dari Abu Utsman dan Usamah dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda begini, bercerita, qumtu ala babil jannah, waktu Isra Mi'raj ya. Nabi itu berdiri dekat pintu surga. Fakana ammata man dakhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusun. Ya. Saya dapati penghuni surga itu umumnya mayoritasnya adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jadd, orang-orang yang kesulitan, mahbusun ya, yang enggak dapat apa-apalah, yang belenggu lah ya, hidupnya susah. Ghaira anna ashaban nar, hanya saja penghuni neraka, qad umira bihim ilan nar, setelah mereka diperintahkan masuk neraka, wa qumtu ala babin nar, saya mendekat ke pintu neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha, ternyata mayoritas yang masuk kepadanya an-nisa, wanita. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Ini satu hadis, makanya nanti ada rumus ya. Ini dikatakan fa inna hadhihi nusus wa amsaluha la syak annaha tus'iru bidzam. Dalil-dalil semacam ini dan yang sejenis tidak diragukan memang mengesankan adanya celaan, adanya kekurangan, serta wat tahdhiru minan nisa, upaya hati-hati memperingatkan dari fitnahnya wanita. Wahya kadzalika la syak, dan itu memang seperti itu tanpa diragukan lagi. Nah, walakin, tetapi di sini yang membela sampean semua ya. Walakin la budda min ma'rifati amrin ham fi hadzal maudhu. Tapi harus diketahui urusan yang sangat penting. Satu poin penting. Apa itu wahwa? Anna hadzal dhamma, bahwa celaan ini
celaan tentang wanita tadi sumber fitnah lah, celaan bahwa kebanyakan penghuni neraka wanita lah ya. La yata'allaku, tidak berkaitan, tidak berhubungan illa bin nisa illawati la imana lahun waladin. Tidak berhubungan kecuali dengan wanita-wanita yang tidak punya iman, tidak punya agama. Lah kalau sampai misalkan saya sudah muslim, saya sudah mukmin, saya menjalankan agama dengan baik, ya nggak usah khawatir dan nggak usah protes, nggak usah marah. Ya, jadi ini menunjukkan kepada hakikat jenis laki-laki, jenis perempuan. Ya, jenis perempuan yang Allah berikan fitrah kepada perempuan kepada wanita ini memiliki kecenderungan untuk atau potensi untuk menjadi fitnah bagi laki-laki, juga yang banyak masuk neraka. Ini tidak ada hubungan kecuali dengan wanita yang tidak punya agama, tidak punya iman. Kata lainnya, kalau sudah punya iman, ya jangan khawatir, tinggal fokusnya di situ saja. Oleh karena itu bagian yang kedua yang berisi pujian, atau bagian ketiga ya, yang berisi pujian, dalilnya banyak sekali, seabrek saya sebut. Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Terus disebut ya. Was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat. Ngapain? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Innal muslimina, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki, wal muslimat dan perempuan. Wal mu'minin, orang mukmin laki-laki, wal mu'minat dan perempuan mukmin. Wal qanitina, dan laki-laki yang taat, wal qanitat, perempuan yang taat. Wassadiqina, dan orang-orang yang jujur laki-laki, wassadiqat, yang jujur dari perempuan. Wassabirina, yang sabar dari kaum laki-laki, wassabirat, yang sabar dari perempuan. Wal khashiina, dan yang khusyuk dari laki-laki, wal khashiat, yang khusyuk dari perempuan. Wal mutasaddiqin, yang ahli sedekah dari laki-laki, wal mutasaddiqat, yang ahli sedekah dari perempuan. Wassaimina wassaimat, ya, orang yang puasa laki-laki dan perempuan. Wal hafidhina furujahum, laki-laki yang menjaga kemaluan mereka. Wal hafidhat, dan juga perempuan yang menjaga kemaluan mereka. Wadzakirin Allah katsira, dan laki-laki yang banyak mengingat Allah. Wadzakirat, dan perempuan yang banyak ingat Allah. Diapain? A'addallahu lahum, Allah siapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Dibedakan di sini tidak, sama ya, laki perempuan dalam urusan taat, dalam urusan balasan, dalam urusan hak di akhirat sama. Makanya kalau muslim laki-laki ya nggak harus derajatnya di surga lebih tinggi dari muslimah perempuan, nggak harus. Bisa jadi perempuan yang lebih tinggi ya. Persaingan di sini terbuka bebas, hak itu Allah buka sama. Makanya dikatakan hadzal wa'dul hasan as-sidq, ini janji Allah yang baik, yang benar ya. Yantadhiru kulla man ittasafa bidzalika la bighairihi, janji Allah ini menanti semua yang punya sifat disebutkan tadi, muslim, mukmin, qanit, shadiq, sabir, khashi, mutasaddiq ya. Laki perempuan sama, shaim, hafidh furujahumul hafidhat, dan seterusnya. Laki perempuan sama. Ayat yang kedua,
Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam, anak keturunan Adam. Siapa? Perempuan, laki-laki? Semua. Ya laki-lakinya, ya perempuannya. Diapain sama Allah Ta'ala? Dimuliakan. Jadi derajatnya sama. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami bawa mereka di daratan, di lautan. Kami sebar mereka pulau sana, negara sini, ya. Wa razaqnahum, dan kami rezekikan kepada mereka minat thayyibat, dari yang baik-baik, halal, sehat. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan. Siapa yang dilebihkan? Laki-laki, perempuan, sama. Kami lebihkan perempuan, kami lebihkan laki-laki. Ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan atas banyak dari makhluk yang kami ciptakan. Jadi tanpa ada pembedaan gender, sama di sini. Ya, sama-sama dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, saya tutup di ayat ini, ya, sebelum kita masuk ke hadis. Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah minta manusia supaya takwa kepada Allah yang menciptakan kita, menciptakan manusia dari satu jiwa, Adam. Lalu menciptakan dari Adam ini pasangannya wanita. Wa batsa minhuma, terus menyebarkan dari keduanya, Adam dan Hawa, rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki yang banyak dan perempuan. Wattaqullaha alladzi, takwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian minta kepada Allah Ta'ala. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sebab Allah Ta'ala Maha melihat, mengawasi. Di ayat ini ada keterangan bahwa peran wanita itu apa? Menciptakan, atau kalau disebut bahasa kasarnya pabriknya generasi masa depan, yang menciptakan tokoh. Siapa? Dari siapa muncul? Dari wanita-wanita. Kalau demikian, tokoh-tokoh besar lahir dari wanita, maka hebat enggak wanita itu? Sangat hebat, sangat mulia dalam Islam. Nah, ini kalau dalam tema yang sudah disebarkan, baik sebagai ibu atau anak, ya, sebetulnya kalau kita teliti ayat-ayat, dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, kita tentu akan dapat mendapati banyak sekali informasi tentang utamanya di mana sih, keutamaan atau fadilahnya itu di mana. Luar biasa. Sebagai seorang ibu, coba perhatikan, ada paling enggak hanya untuk memuji ibu saja. Sebagai contoh ada 4 ayat dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan, Rabbmu Muhammad mewajibkan, alla ta'budu, jangan sampai engkau ibadahi, engkau sembah, illa iyyah, kecuali Allah. 1. Wabil walidaini ihsana, dan baik kepada 2 orang tua. Ya. Orang tua, 2 orang tua siapa? Ada bapak, ada ibu. Ada bapak, ada ibu. Sebagai orang tua, wanita, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk baik, untuk birrul walidain. Perintah birrul walidain ini disambung dengan perintah untuk bertauhid. Menunjukkan apa? Menunjukkan posisi kedudukan birrul walidain yang luar biasa di dalam agama kita. Ya. Ini Al-Isra. Kelanjutan ayat, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Lanjutannya adalah adab.
Ya, adab yang menjadi konsekuensi dari birrul walidain. Birrul walidain ngapain? Ya. Imma yablughanna indakal kibara. Bisa jadi nanti orang tuamu tadi al-walidain menemanimu hingga dewasa, hingga masa usia, lanjut usia. Ahaduhuma, baik salah satunya bapak doang atau ayah doang atau keduanya, au kilahuma. Maka apa yang dilakukan? Fala taqul lahuma uff, jangan kau bilang kepadanya ya. Jangan kau bilang kepadanya apalagi lebih dari wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya, jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karimah, ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Ya. Disebutkan dalam ayat ini hanya ucapan. Jangan bilang jangan membentak. Kok tidak disebutkan perbuatan atau yang lain? Justru itulah ya, dalam ilmu usul fikih ini disebut qiyas aulawi. Sesuatu yang dikiaskan melebihi daripada yang disebutkan di sini. Dengan kata lain, kalau berkata kasar, berkata membentak, berkata menolak saja tidak boleh, apalagi sampai mukul, apalagi sampai lain-lain, gangguan fisik. Ya. Sebel sama orang tuanya, udah rentah katanya ya, udah capek ngurusin. Nanti nggak sabaran biasanya. Ya. Sehingga memperlakukan orang tua yang sudah renta dengan kasar. Nah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar ucapan, karena di situ ada perbuatan lebih-lebih lagi. Ya. Perbuatan lebih-lebih lagi. Baik. Oleh karena itu dalam ayat ini jamaah sekalian, ini luar biasa. Nah, kalau mau ngaji tafsir di ayat ini aja cukup sebetulnya ya. Saya tambahkan lagi dengan ayat 7 ayat 8 dari surat Al-Ankabut. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassayna, dan kami wajibkan kepada manusia. Kami wasiatkan kepada manusia. Biwalidayhi husna, untuk baik kepada orang tuanya. Wa in jahadaka, kalau keduanya memaksa litusyrika bi, supaya kamu menyekutukan aku dengan yang lain, ma laisa laka bihi ilm. Orang tua berarti katakanlah beda agama, beda keyakinan. Kita alhamdulillah sudah menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Orang tua kita, ayah atau ibu, maksa kita supaya musyrik lagi, murtad lagi. Fala tuti'huma, maka jangan taat, tapi tetap dengan wa qul lahuma qawlan karima. Kayak tadi, nolaknya juga yang baik. Maaf Bu ya, kalau yang satu ini enggak. Seperti ceritanya siapa? Seperti ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya sampai bersumpah, kalau kamu enggak keluar dari agama Muhammad, ibu akan mati, ibu akan bunuh diri. Kata Sa'ad, Bu, biar ibu punya 9 nyawa, satu keluar, satu keluar, supaya aku murtad, supaya aku meninggalkan Muhammad. Enggak mau Bu, maaf aja ya katanya. Tapi tetap dilayani sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetap dilayani, tiap jam makan dikunjungi ya. Untuk apa? Disuapin. Akhirnya 3 hari doang enggak kuat ibunya. Ya, enggak kuat. Artinya nyerah. Untuk membujuk anaknya supaya tidak ikut-ikutan agama baru menurutnya begitu. Tapi yang menarik apa? Di sini di ayat ini Allah menyatakan fala tuti'huma, berarti ada penolakan ya. Penolakannya dengan apa? Kembali kepada aturannya, kembali kepada surat Al-Isra ayat 23. Tadi, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nolak boleh, tapi yang argumentatif. Tetapi yang tenang, nggak usah membentak-bentak. Ibu ini nggak ngerti urusan, ibu ini nggak takut neraka, nah, itu membentak ya. Jadi bagaimana? Tetap dikasih pelajaran yang menyentuh, berbagai cara, ya.
Makanya banyak di antara orang tua sahabat besar itu jamaah sekalian, itu kan masuk Islamnya belakangan. Misalkan bapaknya Abu Bakar kan sampai tua. Artinya menunjukkan usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar itu juga lama. Abu Quhafa, ya, Abdullah bin Abi Quhafa, namanya bapaknya Abu Bakar Abu Quhafa. Masuk Islam setelah kalau nggak salah usia 80 tahunan. Ayahnya Abu Hurairah juga begitu. Ya, sudah renta minta tolong dia sama Nabi. Nabi tolong doakan ayah saya dong supaya masuk Islam. Ya, didoain sama Nabi dan masuk Islam setelah tua. Artinya nggak serta-merta harus pokoknya kalau saya Muslim atau saya ngerti ilmu, bapak ibu atau anaknya atau keluarganya langsung faham seperti saya. Nggak bisa. Ya, nggak boleh buru-buru. Kita butuh proses, maka kita juga harus menghormati proses itu untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Nggak boleh tergesa-gesa. Baik, masih dikuatkan di dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah wajibkan kepada manusia biwalidayhi untuk baik kepada dua orang tuanya, ayahnya, ibunya. Nanti ada perincian hak di dalam hadis Nabi. Di sini sekalipun di perintah ini diwajibkan kepada baik untuk ya, perintah untuk baik kepada ayah ataupun ibu, tetap saja yang menjadi alasannya alasan ibu. Apa kata ayat? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya wahnan dalam keadaan lemah ala wahnin di atas lemah. Jadi bahasa ayat nih ya, normalnya wanita mengandung niku sengsara, nggih napa nggih? Ya. Tidur, ngap ya. Telentang ngap, miring juga begitu, gak enak sudah. Wahnan ini bahasa ayat. Bila ada wanita seorang ibu hamil nyaman yang disebut biasanya hamil apa? Ngebu ya, biasanya orang bilang ngebu gitulah. Jadi nggak berasa hamil aja, tiba-tiba loh, kok udah mau lahiran gitu ya. Jadi nggak merasa sakit. Tapi tetap saja itu dalam bahasa ayat disebut sakit. Kalau nggak saat hamil sakit, maka saat melahirkan sakit. Yang sampai diteliti ya sakitnya melebihi apa sih 70 kali sakitnya apa gitu katanya ya dalam pendidikan medis. Ini walaupun kita nggak tahu perbandingan, cukup bahasa ayat ini jadi pegangan. Wahnan ala wahn, lemah di atas lemah. Wa fisaluhu fi amain, menyape ya. Jadi capeknya itu bukan hanya saat mengandung, saat melahirkan, menyusui. Fisaluhu fi amain, menyapenya dalam 2 tahun. Ya, ini yang paling basic. Ini yang paling basic. Setelah 2 tahun selesai, ya enggak juga namanya ibu mah, ya. Jadi subhanallah, sampai kadang-kadang ada juga jenis anak yang sampai usia SMA, usia bahkan sudah punya suami, ngalemnya sama ibu ini kan enggak hilang, ya. Jadi hubungannya luar biasa. Yang diperintahkan wassaynal insana biwalidayhi. Kami wajibkan kepada manusia untuk baik kepada dua orang tuanya, bapak dan ibunya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ini yang dialami oleh ibu, bukan dialami oleh ayah. Ibunya mengandung lemah di atas lemah sampai menyapai 2 tahun. Ya, aniskurli. Perintah kepada anak, aniskurli, berterima kasihlah, syukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada orang tuamu, bapak dan ibumu, ilaiyal masir, kepadakulah kamu kembali. Nah, ayat yang seperti ini wa wassaynal insana biwalidayhi ini juga sampai 3 kali terulang, jamaah sekalian, di surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau yang di surat Al-Ahqaf ini bunyinya begini. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tarda. Ya. Kami wajibkan kepada manusia untuk birrul walidain, baik kepada orang tua.
Alasannya apa? Hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya Quran, nggak seneng. Maksudnya nggak seneng kesusahan. Wa wada'athu, dan saat melahirkan Quran juga kesusahan. Wa hamluhu wa fisaluhu, hamil dan menyapihnya selama 30 syahran, 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai kalau anak ini sudah dewasa, wa balagha arba'ina sanah, usia 40 tahun, baru menyadari, sehingga berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alayya. Rabbi, Tuhanku, ya Allah, karuniakan kepadaku perasaan supaya bisa bersyukur atas nikmatmu yang kau berikan kepadaku, juga kepada orang tua, juga kepada orang tuaku, dan karuniakan kepadaku kekuatan supaya bisa melakukan amal soleh. Apakah harus butuh 40 tahun untuk menyadari? Kan nggak harus ya, kan nggak harus. Ini menyebutkan Allah memberikan gambaran ya, bahwa harusnya sejak dini seorang anak memahami ya, bahwa apa yang perjuangan yang dilakukan oleh ibu ini luar biasa. Nah, kebaikan yang selama ini yang begini tidak bisa ditebus, tidak bisa dibeli, tidak bisa diganti ya dengan uang, dengan harta sepanjang hidup anak misalkan. Nggak bisa diganti. Yang bisa menyamainya atau minimal menyamainya hanyalah kebaktian atau rasa bakti seorang anak kepada orang tua. Gantian ya, makanya nanti kalau diuji punya orang tua sudah renta, mohon maaf sudah tua banget gitu ya, maka merawat, melayani ya persis harus sama. Cuman kan setan juga pinter ya, selalu pinter, selalu di depan ya, kayak Yamaha, setannya selalu di depan ya. Jadi dia bujuk, dia pengaruhi ya. Jarang ada anak yang mampu untuk melakukan tugas merawat orang tua di saat sudah uzur, di saat sudah usia tua. Akhirnya apa? Pikirannya instan saja, udah titipin aja di rumah jompo dah, panti jompo dah. Ya. Dia lebih mementingkan karirnya, pekerjaannya dan segala macam, sementara menitipkan kalau nggak ke panti jompo ya di rumah disewain perawat. Padahal disitulah surganya ya, disitulah surganya. Berapa tahun sih? Apakah dia harus misalkan 2 tahun, 10 tahun dan seterusnya ya? Orang tua nggak pernah mengeluh, tapi anak itu yang berlaku pepatah yang kita kenal dulu ya, kasih orang tua, kasih ibu sepanjang apa? Sampai lupa saya. Tapi kalau kasih anak sepanjang galah doang ya. Baik, ini hanya fungsi katakanlah kedudukan bagaimana seorang wanita menjadi ibu ya. Jadi jamaah sekalian, menyadari hak dan kewajiban itu penting, menyadari posisi serta tugas masing-masing itu penting. Wanita sebagai ibu punya tugas dan punya hak. Wanita yang baru lahir sebagai anak juga punya tugas dan punya hak, dan begitu seterusnya. Wanita yang sudah tua, di samping dia menjadi ibu juga sebagai anak ya. Sudah bersuami, sudah punya anak, berumah tangga, dia masih punya kewajiban untuk bakti kepada orang tuanya, sambung menyambung begitu ya. Jadi kewajiban ini subhanallah sepanjang hayat. Al-ihsan ilal walidain itu sepanjang hayat, baik kepada ibu yang sudah melahirkan anak-anaknya, juga dia yang menjadi anak dari wanita lain yaitu ibunya jika masih ada. Bahkan setelah orang tua sudah meninggal dunia, kewajiban berbakti ini masih tetap mengikat dalam bentuk-bentuk yang lain ya, seperti yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada putus
Baik, sekarang saya kuatkan sebagai sudah hampir jam 10 ya. Saya tunjukkan beberapa hadis. Kayak tadi misalkan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Beberapa kali, 3 kali Allah ulang di dalam ayat yang kita baca tadi. Ayat dan surat yang berbeda menyebutkan tentang kewajiban anak kepada 2 orang tua, ayah dan ibu. Dalam sunnah disebutkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni suhbati. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya baiki, untuk saya berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Qala tsumma man, terus siapa lagi Rasul? Nabi bilang, ibumu. Orang ini tanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Nabi menjawab, ibumu. 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Keempat tanya, siapa lagi Rasul? Bapakmu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini sudah menunjukkan bukti, ya, penegasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pengulangan. Ini bukan kata kosong. Ini menunjukkan bahwa ibarat kata kalau misalkan bakti sama ayah itu wajib, maka bakti sama ibu itu wajib double, itu ya. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Jadi apa, supaya ingat, supaya gampang saja. Supaya gampang saja. Nah, hadis-hadis yang lain yang memuji-muji wanita seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Amr Ibn Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan itu apa? Al-mar'atu salihatu, wanita yang soleh, wanita yang solehah. Ya, ini kalau bukan pujian ngapain? Pujian kepada siapa? Wanita solehah. Makanya tadi dikatakan yang ada titik celah, yang menjadi sumber fitnah, yang menjadi kebanyakan penghuni neraka. Sampai kaitkan dengan apa? Dengan imannya. Punya iman enggak? Kalau yang enggak punya iman ya pantaslah. Enggak punya agama, enggak punya iman. Ada sedangkan yang punya iman, maka kategorinya adalah wanita solihah. Kalau wanita solihah, wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Ini pujian, ya, ini pujian. Pujian juga diucapkan oleh Nabi untuk menyamakan tanpa membedakan dalam hal kedudukan, ya, dan nilai antara laki-laki dan perempuan itu sama. Hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi mengatakan innaman nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu kayak syaqaiq, kandungnya laki-laki, persis sama dalam segala hal. Segala hal apa kaitannya dengan haknya untuk masuk surga sama, nggak ada hak masuk surga. Oke, yang laki-laki lebih ya, nanti kelas VIP laki-laki, kelas bisnis perempuan aja dah, nggak ada begitu. Ya. Sama, dibuka sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar beberapa contoh kaitannya dengan hadis atau dalil-dalil yang berisi pujian. Ya. Jadi kalau kita simpulkan bagaimana? Wanita dalam perspektif Islam itu mulia. Wanita dalam perspektif Islam mulia. Loh, bagaimana aturan-aturan yang ada, syariat yang ada Nabi, yang begini, yang begitu, ya, yang wanita itu harus begini, harus menjaga, harus menutup aurat, harus di rumah, harus bla bla bla, ya. Segala macam itu, ini semua disyariatkan dalam rangka mengawal kesucian dan harga diri wanita. Jangan dimaknai sebagai perampas hak. Oh, saya kok hak saya dibatasi sih. Lelaki enak pergi sesuka hati. Kalau wanita bentar-bentar, apalagi pergi jauh, ada mahram nggak? Mau haji laki-laki terserah, mau umroh laki-laki terserah. Kalau wanita tanya dulu, ada mahram kagak? Ya. Lo justru itulah, ya, itu bagian dari bentuk kemuliaan supaya ada yang melayani, itu maksudnya.
Ya. Nah kalau ini yang dituntut oleh orang, dan yang dituntut makanya orang yang menuntut karena nggak tahu hakikat, nggak tahu permasalahan, sehingga seolah protes, sehingga yang terkesan yang muncul adalah protes-protes, dan ini yang dibahas, ini yang di blow up, bukan memandang sesuatu secara terintegrasi, ya, tidak memandang sebab, tidak memandang akibat, pokoknya kelihatan di depan mata, oh kayak gini diskriminasi, kita perjuangkan. Samain wanita, haknya wanita dan laki-laki. Siapa emang yang membatasi haknya wanita laki-laki? Ya. Lah itu ada misalkan dalam dunia politik, misalkan dalam urusan ini dan urusan itu. Lah itu diatur, itu namanya syariat, aturan. Aturan itu pasti ada manfaat, ada maslahat. Ya. Bermain peran kan boleh. Peran sebagai ini, peran sebagai itu gitu loh. Orang dalam dunia apa saja kan orang harus sesuai dengan posisi masing-masing. Dalam sepak bola saja penjaga gawang ya di belakang, nggak boleh penjaga gawang nyerang ke depan, nggak boleh, bobol nanti. Jadi bagi-bagi tugas, wanita tugasnya ini, laki-laki tugasnya itu. Ngapain harus disamakan? Ini yang dituntut oleh orang-orang sekarang yang mengatasnamakan gender, mengatasnamakan hak asasi manusia dan segala macam yang semuanya adalah bullshit atau omong kosong karena tidak didukung oleh wahyu. Yang paling benar sikap atau yang diajarkan di dalam Islam sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan karakternya, ya kan pas banget kalau kayak itu. Ya. Orang ada hadis idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhir sa'ah, jika satu urusan diserahkan kepada yang enggak ahli, maka tunggu saja kiamatnya. Kiamat pasti akan terjadi, itu yang di dalam hadis Nabi disebutkan. Baik, saya tutup dengan beberapa keistimewaan atau bentuk rahmat yang disampaikan atau yang diperoleh oleh kaum wanita yang tidak dapat oleh laki-laki. Satu, ada 20 ya, saya sebut saja. Satu, misalkan Allah menggugurkan dari wanita sholat puasa saat berhalangan, ya, saat berhalangan. Logo enak, orang laki-laki memandang logo enak ada liburnya kan gitu ya. Padahal perempuan dimuliakan dengan ini. Itu kaitannya dengan kodrat. Wanita nggak bisa tanya kenapa sih saya perempuan, nggak bisa. Ya, emang kayak begitu sudah kodratnya. Yang kedua, Islam menggugurkan sebagai bentuk rahmat nafkah. Nggak ada kewajiban istri menafkahi keluarga. Bahkan menafkahi dirinya kagak ada. Nggak wajib. Itu semua diwajibkan kepada suaminya. Allahumma kecuali suaminya tidak mampu sepenuhnya, terus dia beringan tangan untuk membantu suaminya, itu boleh, bahkan dapat kelebihan double ya. Seperti dalam hadis istrinya Ibnu Abbas yang mau infak, mau sedekah. Ke siapa? Ya ke suamimu saja ya. Suamimu nggak mampu, maka pahalanya double kan gitu ya. Yang ketiga, sebagai bentuk kasih sayang Islam menggugurkan hudurul Jum'ah dari perempuan untuk menghadiri sholat Jumat, sholat jamaah, ya, nggak wajib. Wanita sholat berjamaah 5 waktu di masjid atau sholat Jumat nggak wajib. Ngapain? Biar fokus dia ngurusin rumah tangga, ngurusin melayani suaminya, mengurus rumah tangganya, ya. Karena sudah berat masak dari pagi capek, udahlah ya di rumah kan enak. Yang keempat, Allah mewajibkan mahar secara sempurna hanya dengan misalkan dia telah bersepi-sepi dengan suaminya, walaupun belum diapa-apain ya, pokoknya sudah bersepi-sepi terus cerai, maka wanita ini berhak mendapatkan mahar sempurna. Atau hanya separuh jika baru akad langsung dicerai, misalkan belum diapain, belum bersepi-sepi dengan suami terus langsung dicerai, maka istri berhak untuk separuh mahar. Kenapa? Kasih sayang, sudah rugi istilahnya. Sudah undangan tersebar, sudah tersebar jadi istri fulan, nggak jadi. Ya kan? Maka perlu ada kompensasi. Yang kelima, ya, walaupun sudah sudah dicerai, tetap saja Islam mewajibkan hak waris bagi wanita. Yang keenam, hak 3 kali kewajiban hak 3 kali atas laki-laki
yang disebutkan Nabi dalam hadis ummuka tadi ya, sebagai pemuliaan kepada wanita. Yang ketujuh, dalam syarat Islam tidak diwajibkan wanita untuk menjadi saksi-saksi dalam urusan darah, dalam tindak pidana. Kenapa? Bentuk penghargaan atas biasanya kebanyakan nggak suka dengan kekerasan semacam ini, sehingga nggak perlu hadir sebagai saksi. Tidak boleh jadikan saksi. Yang kedelapan, gugur kewajiban jihad. Nggak wajib jihad, kalau ikut boleh. Kayak Jumat, nggak wajib jihad, nggak wajib Jumatan. Kalau ikut sholat Jumat juga, ya, misalkan aman, boleh-boleh saja. Ya. Dengan khilaf di antara ulama, habis itu tetap sholat zuhur apa kagak, gitu ya, khilaf. Berikutnya juga haji. Jika tidak ada mahram, gugur dari wanita. Walaupun dia sudah mampu, sudah punya tiket, sudah punya ini, mahramnya nggak ada, ya dia gugur, nggak dituntut. Ya, dan lain sebagainya. Ada 20 tapi saya sebutkan yang gede-gede saja. Apalagi misalkan sebagai bentuk rahmat atau kasih sayang Islam terhadap wanita, fa harrama nikaha bila waliyin wala syuhud. Haram wanita nikah tanpa wali dan saksi. Kenapa? Hatta la tuttaham fi irdiha, supaya wanita tidak dituduh dalam hal kehormatannya, nasabnya, serta anak-anaknya. Ini anak siapa nih? Nikah tiba-tiba muncul dengan lakinya aja, siapa ini, suami atau gimana kan itu ya. Jadi nggak sah wanita nikah tanpa wali. Untuk apa? Keperluan harga diri serta melindungi nasab wanita. Ya, jadi istilahnya Islam aja nggak rela kalau misalkan wanita yang baik-baik ini tiba-tiba dituduh ini, tuduh itu, nggak rela Islam gitu ya. Berikutnya juga seorang laki-laki yang meninggal karena membela salah satu anggota keluarganya wanita, membela istrinya, membela saudarinya, membela ibunya dan seterusnya, terus mati, maka dia dianggap sebagai syahid. Gara-gara apa? Istilahnya kan wanita menjadi sebabnya. Ya, di tengah jalan dirampok, dia pertahankan sampai berantem, sampai dirinya jadi korban, gugur sebagai syahid. Kenapa? Gara-gara bela wanita yang menjadi mahramnya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Baik, nah kafan nih, kafan wanita lebih banyak daripada kafan laki-laki. Ngapain? Penghormatan kepada wanita. Ya, kalau laki-laki, mayat laki-laki, jenazah laki-laki 3 lapis kafan. Kalau jenazah perempuan 5 lapis. Plus ya, 5 lapis itu termasuk baju kurungnya dan seterusnya. Supaya apa? Itu kalau bukan bentuk penghormatan apa coba? Orang udah mati aja kan gitu bahasa manusia. Tetapi enggak, dalam Islam tidak. Saat hidup dimuliakan, saat wafat, saat meninggal juga tetap dimuliakan. Syariat Islam. Baik, kira-kira ini yang yang bisa kita bahas dalam kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan berkah. Jadi kalau saya simpulkan ya, tadi setelah membandingkan wanita sebelum Islam, wanita di mata orang pemikir-pemikir barat, dan wanita dalam pandangan Islam, ya tentu kita bisa tiada lain hanya bisa bersyukur alhamdulillah, ternyata inilah yang dikehendaki Islam terhadap diri wanita, kemuliaan, derajat serta fadilah kedudukan yang Allah berikan kepada wanita luar biasa ya, sebagai khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan dunia, sebagai wanita yang mulia, sebagai wanita yang perlu dijaga ya, semuanya dimuliakan. Baik nanti dia sebagai seorang ibu yang wajib mempersiapkan generasi ke depan, mendidik dengan baik ya, mengajari dengan baik, atau ketika juga dia sebagai anak yang masih terikat kewajiban untuk berbakti kepada ibunya, karena ini menjadi tiket ke surga. Jadi ibu-ibu sekalian, ibu punya 2 tiket ya, ke surga punya 2 tiket atau 3. Kalau ayah ibu
ayah dan ibu orang tua, dua orang tua masih hidup, itu 2 tiket ke surga. Dan suami tiket yang ketiga, ya. Maka silakan pilih, ya, bisa dikumpulkan tentu lebih cepat, ya. Artinya apa? Harus semuanya baik pada orang tuanya yang laki-laki atau yang masih hidup lah, ya, yang perempuan khususnya, atau kepada suami, sebab ini yang bisa mengantarkan kepada surga, ya. Jadi enak, laki-laki punya 2 tiket kalau orang tuanya masih ada, lengkap. Kalau salah satunya, ya berarti sesuai dengan keberadaannya itu, ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara ihsan ilal walidain, atau yang disebut dengan birrul walidain. Kewajiban yang tidak lekang oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, melekat sepanjang hayat, masih dikandung badan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima pesan dari kita, dari setelah membahas dalil-dalil ini. Jadi kita perlu menyadari hakikat sendiri, sebab memang ada orang yang nggak kenal kalau tidak dikenalkan, ya. Jadi orang itu punya potensi begini, punya potensi yang ini, tapi nggak kenal dia. Setelah dibacakan ayat ini, oh begitu Ustaz ya, oh ya. Nah ini, ya. Jadi mudah-mudahan yang belum kenal tadi semakin yakin dengan ayat yang disampaikan, ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi muslimah mukminah yang kafah, yang tadi mendapatkan pintu-pintu atau tiket-tiket ke surga secara cepat. Biidznillah, ya, mudah bermanfaat. Kita sebelum tutup, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi majidahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma fir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'al jam'ana hadha marhuma wa tafarraqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma zidna ilma warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa fiqhan wa fahman fid dinika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.